pagi. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Amin. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya sama kalian. Kira-kira tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah, siapa yang sudah sarapan? Oh, semuanya sudah sarapan. Kalian semua sarapan menggunakan apa? Menggunakan ubi, menggunakan nasi, pakai lauk tempe, apalagi rata-rata menggunakan nasi ya yang pasti. Apapun lauknya, nasi itu selalu menjadi makanan pokok kita. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang pelestarian ekosistem padi dan juga tanggung jawab konsumsi pangan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama ada memahami pentingnya pelestarian ekosistem padi. Yang kedua, menjelaskan hak dan juga kewajiban dalam konsumsi pangan. Lalu yang ketiga adalah mempraktikkan adab makan dan juga menghindari mubazir. Lalu yang terakhir yaitu membuat kampanye dengan tema Stop Boros atau Buang Makanan dengan tema yang kreatif dan juga kolaboratif. Nah, siapa yang tahu dari mana asalnya nasi yang kita makan? Ya, benar. Nasi yang kita makan itu berasal dari tanaman padi yang ditanam oleh petani. Jadi, padi itu nanti ditanam melalui biji disemai. Habis itu setelah disemai, petani akan melakukan penanaman satu persatu. Lalu selanjutnya melakukan perawatan secara rutin. Selanjutnya melakukan perawatan padi tersebut secara rutin hingga tumbuhlah padi yang sudah matang. Yang matang itu biasanya yang atasnya kuning-kuning itu ya. Nanti kalau sudah matang akan dipanen oleh petani, lalu digiling, dibuang kulitnya hingga menjadi beras yang putih. Nah, beras inilah yang akan kita masak dan menjadi nasi. Anak-anak, di sini Ibu ada gambar sepiring nasi dan juga tempat sampah yang dipenuhi dengan tumpukan makanan. Dari gambar sepiring nasi ini kira-kira ada yang tahu nggak asal muasal dari sepiring nasi ini? Ya benar, nasi ini berasal dari tumbuhan padi yang digiling menjadi beras, lalu beras dimasak menjadi nasi. Lalu apa yang terjadi jika banyak makanan yang terbuang secara sia-sia? Ya benar, bisa menyebabkan krisis empati karena di satu sisi kita membuang-buang makanan, tapi di sisi lain ada sekelompok orang yang bahkan tidak bisa minum karena memang tidak ada makanan di sekitar mereka. Jadi dengan adanya makanan yang berlebih pada kita, seharusnya kita bisa mensyukuri. Bahas soal nasi. Nasi itu berasal dari tanaman padi yang ditanam oleh petani di sawah. Jadi siklus tanaman padi itu mulai dari biji padi yang disemai hingga tumbuh tunas setinggi ini kira-kira. Nanti sama petani itu akan ditanam satu persatu. Mereka itu petani menanamnya secara rinci pakai benang supaya lurus. Tapi di tempat lain ada yang menggunakan metode tinggal disebar gitu aja, nggak ditata satu persatu gitu enggak. Lalu selanjutnya setelah ditanam, petani akan merawat tumbuhan tersebut hingga tumbuh menguning. Setelah menguning, tumbuhan padi itu bisa kita panen. Setelah kita panen, tumbuhan itu akan kita proses dari padi menjadi beras, lalu kita masak dari beras menjadi nasi. Di dalam ekosistem sawah itu ada apa aja? Ada matahari, ada air, ada tanah, ada bak tani. Lalu ada apa lagi? Ada tumbuhan yang pasti.
Lalu ada juga ular, katak, dan juga belalang, dan juga hewan-hewan lainnya. Kalian ada yang tahu nggak kenapa tumbuhan padi itu sangat penting di negara kita? Ya, betul sekali. Karena tumbuhan padi itu merupakan makanan pokok yang dimakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Apalagi, ya benar, padi juga merupakan salah satu mata pencaharian bagi para petani di desa. Dan satu lagi, menjaga padi berarti menjaga ketahanan pangan bangsa. Kira-kira apa hak kita dalam konsumsi pangan ini? Ya, benar sekali. Hak kita dalam konsumsi pangan ini adalah mendapatkan makanan yang layak dan juga mendapatkan makanan yang bersih dan juga sehat. Lalu, apa kewajiban kita dalam konsumsi pangan ini? Ya, benar sekali. Kewajiban kita dalam konsumsi pangan ini yang pertama yaitu menghargai makanan. Yang kedua, tidak membuang-buang makanan, tidak mubazir makanan. Yang ketiga, menjaga lingkungan. Lalu yang keempat, membantu petani melestarikan tanaman, terutama tanaman padi. Ngomong-ngomong tentang makanan, kira-kira kalian semua tahu nggak apa sih adab dalam makan? Berdoa sebelum makan, makan dengan tangan kanan, makan dengan secukupnya, tidak mencela makanan, apalagi yang pasti menghabiskan makanan yang kita makan. Lalu selanjutnya, membuang-buang makanan itu tidak baik. Ada yang tahu apa alasannya? Kenapa membuang-buang makanan itu tidak baik? Ya benar, menyia-nyiakan nikmat Allah. Apalagi menyakiti hati petani, apalagi merusak lingkungan, apalagi dan pastinya mengurangi persediaan pangan. Oke, selanjutnya kita bentuk 4 kelompok yang masing-masing terdiri dari 5 orang. Nanti anggota kelompoknya ibu yang pilih. Arsya sebagai ketua kelompok 1, Risma sebagai ketua kelompok 2, Nisha, kamu ketua kelompok 3, dan juga Ahmad, kamu ketua kelompok 4. Untuk anggotanya, kamu kelompok 1, kamu kelompok 2, kamu kelompok 3, lalu kamu dan juga kamu kelompok 4 ya. Oke. Di tugas kelompok kali ini, nanti tugasnya masing-masing kelompok akan membuat poster kampanye yang berisikan pesan, jargon, solusi untuk poster yang kalian buat. Nanti setelah selesai, silakan dipresentasikan per kelompok untuk maju ke depan. Mana, sudah selesai semua? Oke, satu dari masing-masing kelompok silakan maju untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian semua. A few moments later. Wah, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kalian itu kreatif, inspiratif, kolaboratif. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu menjaga ekosistem padi, menghargai makanan, dan juga menerapkan adab makan yang baik itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tanggung jawab kita sebagai warga Indonesia yang baik. Jadi, sepulang dari sini setelah pelajaran hari ini, mulai hari ini sampai seterusnya, Ibu minta kalian untuk menghargai makanan, tidak membuang-buang makanan, selalu menerapkan adab makan dan juga menghargai makanan. Bagaimana? Sanggup? Oke, terima kasih atas kesanggupan kalian. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just
I do let you know you're